Belum ada? Ya. Kalau belum ada, Budian, ada yang bertanya nggak, Budian? Untuk yang di Zoom? Kalau nggak ada, Pak Fajar, monggo yang pertama dari Bu Wikanti bertanya tentang produk dari R&D seperti apa dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan produk teknik atau bagaimana. Yang kedua, yang kedua itu tentang bagaimana cara menguji produk itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang slide, apakah itu semuanya kualitatif, karena di tayangan semua tertulis kualitatif. Nah, yang berikutnya adalah tentang pengambilan sampel, ancer-ancernya seperti apa, monggo untuk bisa dijelaskan untuk pertanyaan Ibu Wikanti. Selain seperti itu, Pak, monggo, Pak Fajar. Baik, matur nuwun Pak Slamet Sobirin. Pertama menjawab pertanyaan dari Wikanti tadi ya. Jadi untuk penelitian R&D atau Research and Development atau penelitian pengembangan itu cirinya adalah kita menghasilkan membuat produk, kemudian mengevaluasi menguji produk sehingga kemudian mengembangkan produk. Jadi ada proses membuat, kemudian menguji itu kita gunakan untuk mendapatkan review terhadap produk yang kita buat. Digunakan untuk 3, untuk memantapkan produk sehingga kemudian layak digunakan. Kemudian tadi produknya itu bisa berupa hard product, berarti produknya itu bisa dipegang, dilihat ya, seperti misalkan membuat modul, membuat buku ajar, kemudian membuat karya-karya teknologi, bikin LMS, bikin web, atau yang soft product Bu. Soft product misalkan panjenengan itu punya angan-angan misalkan mengajar mata pelajaran tertentu dengan metode yang baru begitu. Itu juga produk sebenarnya ya, soft product. Nah, nanti kita tinggal membuat rancangan desain metode pembelajarannya seperti apa ya. Gitu. Nah, berikutnya nanti kita di dalam tahap R&D itu ada namanya tahap validasi. Tahap validasi itu kita mengkonsultasikan ya produk-produk entah itu hard atau soft tadi yang ingin kita buat dengan pakar. Ini kira-kira kalau produknya seperti ini sih betul atau enggak Pak dari sisi rancangannya. Maka salah satu item dari penelitian R&D itu adalah kita perlu konsultasi dengan pakar. Tujuannya itu aja supaya dapat masukan bahwa produk-produk yang kita itu nanti memang bisa dipakai. Nah, setelah itu tinggal diterapkan. Nah, diterapkan berarti kita perlu responden, ya, perlu subjek-subjek penelitian yang kemudian bisa menggunakan produk itu. Kalau kemudian Bu Wikanti misalkan membuat metode, ya, atau membuat teknik tertentu, ya, misalkan metode pembelajaran yang baru yang kemudian tidak pernah atau belum pernah dipakai oleh orang atau guru. Maka cara mengujinya ya menerapkan metode itu kepada siswa, ya. Nah, setelah metode itu nanti diterapkan, nanti anak-anak diminta pendapatnya, ya. Bapak anak-anak tadi Bu Guru misalkan mengajar mata pelajaran misalnya biologika atau bahasa Indonesia kan dengan metode seperti ini. Ini kayaknya baru ya. Saya ingin mendapatkan informasi bagaimana tanggapan anak-anak. Nah, nanti kan ada feedback. Nah, feedback itu kemudian kita gunakan untuk penyempurnaan metode atau teknik yang kita buat. Kalau kemudian bentuknya hard tadi jelas kelihatan ya. Misalkan kita membuat LMS ya yang digunakan oleh guru dan siswa. Nanti dapat masukannya, Bapak Ibu guru, saya bikin aplikasi LMS yang saya hosting di cloud ya. Monggo silakan digunakan. Saya pengen dibully dalam tanda kutip begitu ya. Dibully dan bukan kemudian menjelekkan pribadi, tapi dibully dalam hal produk yang dibuat, kelemahannya ini apa gitu. Silakan dikoreksi saja nanti sebagai bahan untuk perbaikan. Lah, dari bahan perbaikan lagi nanti kita perbaiki produknya. Nah, sehingga kemudian menghasilkan produk yang kemudian memberikan kemanfaatan yang luar biasa terhadap guru dan terhadap peserta didik. Jadi cara mengujinya ya langsung melibatkan responden Bu. Jadi respondennya siapa? Kalau misalkan LMS ya berarti respondennya guru siswa. Kalau metode pembelajaran ya respondennya terhadap siswa. Nanti mintakan pendapat ya. Bisa mereka menuliskan secara secara naratif ya di kertas, kemudian kembalikan ke kita, atau di foto nanti kembalikan ke kita, atau kita bisa membuat form ya tentang
berhubungan dengan produk-produk yang kita buat tadi, supaya kemudian kita dapat masukan. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan slide tadi, nggih. Nah ini tadi yang untuk yang R&D tadi, saya tampilkan lagi mungkin. Nah ini nggih. Ini saya tadi copy paste belum sempat diedit, jadinya yang satu adalah kualitatif, nggih. Jadi teknik penelitian evaluasi tadi, evaluasi bukan R&D ya. Evaluasi tadi satu pendekatan analisisnya satu pakai kualitatif. Kalau pakai kualitatif berarti tekniknya ini kita melakukan analisis SWOT ya, jadi menghasilkan sebuah analisis yang naratif dan detail. Itu pakai teknik strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini kita jabarkan secara detail. Kalau yang kedua adalah kuantitatif, karena kepakai skor ya, skor kan kuantitatif. Kita scoring ya item-item yang terkait dengan evaluasi. Seperti contoh tadi saya memberikan contoh tentang evaluasi pelaksanaan jam ke 0. Program apapun yang ada di sekolah itu sangat potensial sekali untuk bisa menjadi data bagi Bapak Ibu untuk menulis karya ilmiah dengan pendekatan penelitian evaluasi tadi. Nah, nanti kalau ini sederhana, hanya di skor, ya kemudian nanti generalisasinya atau kesimpulannya itu muncul dalam sebuah indikator besar yang namanya capaian kegiatan, ya. Prosentasenya berapa, ya. Ya, nanti indikatornya biasanya kalau 80-100 tadi berarti baik programnya, 60-80 itu sedang, perlu perbaikan dari banyak sisi. Kalau kurang dari 60, ya tadi pilihannya ya mau diperbaiki dengan perbaikan yang sistematis di banyak hal, atau kemudian mau dihentikan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan sampel. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu memilih penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, ya maka responden itu harus terukur secara pasti, ya terukur secara pasti karena kita menggunakan parameter statistik, ya. Lah misalkan responden siswa satu sekolah rata-rata katakanlah di SMA berapa rata-rata Pak Sopirin siswanya? Ada sampai 1.000? Siswanya rata-rata kalau yang kelas lebih besar itu 1.000 Pak, 1.000. Ya, 1.000 ya. Lah kalau 1.000 masa yang mau ditanyain semua kan jadi tidak efektif. Karena penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif itu filosofinya adalah menggeneralisasi fenomena-fenomena sosial, dan ini ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan di sekolah, maka semakin representatif dari sampel itu maka hasil generalisasi semakin baik. Maka kalau pendekatan kuantitatif nanti ada namanya disebut teknik sampling, ya. Yang paling mudah itu ya pakai teknik simple random sampling, ya. Jadi kalau di sekolah misalkan di SMA itu ada 3 grade, kelas 10, 11, 12, paralelnya katakanlah 10 1 sampai dengan 10 lah gampangannya gitu, nggak ada 10 kelas, berarti 30 kelas. Ya, nanti ada teknik sampling yang disebut sebagai menggunakan rumus Lovin. Nah, rumus Lovin. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google apa itu rumus Lovin. Nah, rumus Lovin itu adalah rumus untuk menghitung sampel, ya, manakala kemudian populasinya diketahui. Begitu. Atau cara gampangannya, ya, kalau sudah di atas 1.000, ya, maka kemudian sampelnya itu sekitar 15-20% itu sudah dianggap sebagai representatif, begitu. Oke. Jadi kalau jumlah siswanya 1.000 berarti kisarannya antara ya katakanlah 150 sampai 200 ya, itu kayaknya sudah representatif. Tapi kalau mau valid ya pakai gunakan namanya rumus Lovin atau rumus nomogram Harry King, itu juga bisa dipakai. Kemudian tadi tekniknya ya, kalau kemudian paralel kelas 10 ada 10 kelas, kelas 11 ada 10 kelas, kelas 12 ada 10 kelas, nanti tinggal dihitung berarti kan total populasi kelasnya kan ada 30. Nanti ditarik di rumus Lovin itu, nanti kita ketemu sampelnya berapa? Ya katakanlah dari 30 sampelnya jumlah 12. Ya. Berarti Bapak Ibu perlu meneliti 12 dari 30 kelas. Dan nanti tinggal caranya itu kocokan arisan. Ya.
Jadi bikin label ya 10A 10.1 sampai 10.10, 11.1 sampai 11.10 ya misalkan ini ya nama kelasnya, 12.1 sampai 12.10 kita kocok 12 kali ya keluar pertama 10.2 jadi sampel ya. Kemudian kocok lagi yang kedua 10.3 jadi sampel dan seterusnya sampai ketemu 12 kelas. Kemudian untuk siswanya ya bisa kita pilih satu kelas jadi sampel atau kemudian kalau mau bagus lagi juga di random. Kalau di random ya berarti bikin kocokan. Berarti kocokan bikin kode siswa ya dari siswa kelas 10.1 nomor absen pertama sampai dengan kode siswa kelas 12.10 nomor absen terakhir kita kocok itu kira-kira itu tekniknya. Jadi kenapa pakai teknik sampling? Karena untuk menghasilkan generalisasi yang sempurna Bapak Ibu. Jadi bedanya filosofinya itu kalau kualitatif kan memang untuk naratif ya gitu. Maka kemudian pemilihan sampel itu tidak terdefinisi secara baik. Ya, tidak perlu terdesain secara pasti. Nanti sambil jalan aja bisa kok ya. Maka tadi ada satu kata kunci tadi bisa dengan teknik snowball sampling. Saya ketemu Pak itu dulu lah, dia punya informasi yang bagus untuk informasi tentang sesuatu. Nanti tanya lagi, Pak Panjenengan ya punya narasumber lain nggak yang kemudian datanya bisa saya ambil? Nah, mulai dari narasumber 1 ke narasumber kedua sampai dengan 3 sampai dengan informasinya itu jenuh Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya tadi menyambung pertanyaannya Pak tadi Amin Pak ya kalau nggak salah. Amin Pak. Penelitian kualitas indikatornya ada kecukupan data Bapak Ibu nggih. Ya kalau kemudian kita belum memperoleh informasi yang kayaknya ini loh yang fenomena yang unik yang ada di sekolah, maka kita lanjutkan lagi. Begitu. Tapi kalau kuantitatif ya sudah hanya didefinisikan sampelnya hanya 350 sudah cukup 350 tidak perlu nambah lagi gitu. Jadi kalau kualitatif sampai dengan kecukupan data. Kalau respondennya sedikit ya kok kemudian datanya belum bisa kesimpulannya Pak. Bisa dikonstruksi narasi gejala sosial secara detail. Itu tadi ya, karena filosofinya kalau penelitian kualitatif itu kita hendak menarasikan, menjelaskan, mengkonstruksikan gejala sosial apa saja ya. Kalau pendidikan ya berarti hubungan dengan pendidikan dari mulai dulu sampai dengan hilir. Nah itu seperti itu. Kemudian untuk penelitian eksperimen, kalau penelitian eksperimen tergantung Bu Ukati tadi ya. Kalau penelitian eksperimen itu skupnya hanya pada kelas yang panjenengan mampu, ya, misalkan Bu Ukati mengajar misalkan ya, mata pelajaran matematika, itu yang diampu hanya 6 kelas, ya, 6 kelas saja yang diteliti. Yang lain-lain, ya, yang lain-lain, kelas lain, tetapi tidak diampu oleh panjenengan, tidak perlu dijadikan sampel, ya. Nanti 6 kelas ini dibagi 2, 3 yang pakai treatment yang mau dicobakan, ya. Misalkan pakai drill kalau matematika, ya, drill atau apa begitu ya. Yang 3 ini, ya. Nah, nanti dibagikan ketemu dengan engagement. Kemudian berikutnya pertanyaannya Pak Amin tadi, R&D, apanya menggunakan terminologi ini tadi? Saya sampaikan lagi. Nah ini ada analyze, design, ya, develop, ya, implement, evaluate.
Pak, kalau misalkan saya hanya sampai tahapan ketiga sampai develop ya, apakah kemudian bisa menjadi apa namanya data untuk karya ini? Bisa Pak, boleh-boleh saja. Tapi kemudian judulnya bukan penelitian dan pengembangan, begitu ya. Jadi kalau hanya sampai misalkan ya, guru TIK ya membuat produk berupa learning management system ya untuk pembelajaran daring di sekolah. Ini belum sempat diuji coba, hanya sampai dengan pengembangan LMS-nya. Apakah kemudian bisa jadi data untuk anak-anak? Bisa sekali. Tapi datanya, judul papernya bukan penelitian dan pengembangan LMS di sekolah mana, tapi dengan gunakan kata kunci penelitian dan pengembangan. Gunakan misalkan kata kunci pembuatan atau rancang bangun ya, LMS ya untuk proses pembelajaran secara daring di sekolah belajar. Ya. Tapi kalau ingin menggunakan judul dengan kata kunci penelitian pengembangan, ya maka kelima tahapan ini tadi ya, kelima tahapan penelitian jadi dari mulai analyze, kemudian design ya, kemudian develop, kemudian implement, sampai satu lagi adalah evaluate, itu semua komponennya harus dideskripsikan. Seperti itu ya. Nanti reviewer pasti akan tanya, lah ini di dunia penelitian dan pengembangan kok sampai hanya tahap ketiga. Nah, secara kaidah metode penelitian karya ilmiah ada dua komponen yang kemudian belum selesai. Maka jalan tengahnya supaya produknya ini kemudian bisa menjadi karya ilmiah, bisa terbit dan bisa digunakan untuk kepangkatan, ya carilah judul yang kemudian tidak menggunakan teknologi penelitian dan dengan rekayasa atau rancang bangun atau pembuatan dan sebagainya. Kemudian kayaknya itu gimana? Apa ada yang lain? Kadang-kadang saya tadi mencatat. Yang itu Pak, snowball Pak, yang snowball. Gitu. Gitu loh, Pak. Ya. Kualitatif survei evaluasi snowball itu Pak. Kalau populasinya terbatas bagaimana itu? Yeah. Kalau populasinya terbatas, ya memang apa ya? Salah satu fitur ya memang penelitian kualitatif dan kuantitatif itu punya tingkat kesulitan masing-masing, ya. Punya tingkat kesulitan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Kalau kemudian kita berhadapan dengan populasi yang terbatas, manakala dan kemudian kecukupan datanya tidak kita peroleh, maka ya bisa kita asumsikan berarti hasil penelitian kita belum bisa menghasilkan informasi yang cukup. Begitu. Karena filosofinya tadi, kalau penelitian kualitatif kita harus mampu mengkonstruksi realitas gejala-gejala sosial yang ada di responden dari hulu sampai hilir. Maka datanya harus cukup. Nah, kalau tidak cukup bagaimana? Ya, kita tunggu sampai dengan datanya cukup. Atau kemudian pilihan yang lain adalah kita kemudian mencoba untuk mengganti tema penelitian kita dengan tema-tema penelitian lainnya, kemudian mendukung ya untuk kecukupan data itu. Jadi secara kaidah metode penelitian ya, kaidah penulisan karya ilmiah itu belum dianggap datanya itu cukup. Ya, kalau biasa di kampus kami selaku pembimbing skripsi atau tesis ya atau disertasi itu nanti saya akan tanya kepada mahasiswa, ini datamu levelnya sampai apa begitu. Saya sampai level ini Pak begitu. Loh kok ini konstruk yang ini nggak bisa terbentuk ya, saya nggak dapat datanya. Ya berarti nggak bisa dianalisis Mas begitu. Bisa dianalisis ya kamu harus mencari judul yang lain. Respondennya bisa itu, gejalanya bisa itu, tapi kemudian jangan variabel itu yang kemudian tidak kamu konstruk karena nggak cukup datanya. Jadi solusinya nanti bisa mengubah topik ya, topik penelitian ya, atau kemudian kita menunggu sampai dengan data itu cukup karena untuk bisa menghasilkan informasi yang akurat ya, yang detail dari awal sampai dengan akhir tentang fenomena-fenomena sosial yang kita analisis. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin untuk Pak Amin sudah bisa dipahami ya. Jadi apalagi beliau sudah lulus dari ya. Kemudian yang ketiga ini Pak dari Ibu Titi SMA
kalau tidak salah. Ini tentang penelitian survei, Pak. Jadi untuk penelitian survei misalnya mau mengevaluasi atau mensurvei tentang pembelajaran daring ya di sekolah X gitu. Apakah bisa sampelnya itu hanya kelas 12? Itu pertanyaannya, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau ukuran atau bagaimana cara membuat pertanyaan agar dapat mengukur dari penelitian survei itu, Pak, mengukur apa yang diteliti dalam survei itu. Itu pertanyaan dari Bu Titi. Ini monggo untuk dijawab dulu, Pak, ya, sebelum masuk termin 2. Ya. Oke, baik. Pertanyaan kalau pertama, ya, dengan penelitian survei. Kalau kita ingin meneliti tentang implementasi pembelajaran daring, apakah bisa, Pak, kemudian kita hanya mendapatkan data dari kelas saja, begitu, nggih? Data tergantung generalisasinya, Bu. Ya, betul. Ya, karena tadi prinsipnya kalau penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, maka filosofinya adalah kita ingin menggeneralisasi gejala sosial, generalisasi. Nah, yang ingin generalisasi itu populasinya yang mana? Ya. Kalau hanya pada tingkat kelas 12 saja, ya cukup 12. Ya. Jadi nanti hasil kesimpulannya, hasil pembelajaran daring ini efektif atau tidak efektif itu hanya berlaku di kelas 12. Ya. Ya. Tapi kalau kemudian kita ingin level generalisasinya ini hanya sampai dengan tingkatan sekolah, maka kalau hanya kelas 12 ya tidak representatif. Dalam teknik sampling di metodologi penelitian itu, sampel itu sebisa mungkin harus representatif. Jadi semua wakilan-wakilan sampel yang ada di dalam populasi itu terambil datanya. Kalau di tingkat SMA berarti ada siswa kelas 12, ada siswa kelas 11, ada siswa kelas 10, ada yang dari kalau dulu saya jurusannya IPA ya, namanya Bapak Sopirin. Ada yang dari IPS, ada yang dari bahasa, itu semuanya harus diambil. Ya, ada yang dari gender laki-laki, gender perempuan, sebisa mungkin yang diambil. Jadi kalau hanya kelas 12, maka generalisasinya kurang bisa digunakan untuk satu sekolah. Kemudian untuk membuat pertanyaan yang dapat mengukur. Ketika Bapak Ibu itu membuat instrumen penelitian kuantitatif, maka caranya pertama adalah tentukan dulu variabelnya apa. Ya, misalkan variabel yang hendak diukur adalah efektivitas pembelajaran daring. Nah, efektivitas pembelajaran daring nanti menentukan menjadi subindikator. Nah, efektivitas pembelajaran itu indikatornya apa? Ya, pertama misalkan ya aksesibilitas siswa terhadap moda pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua adalah respon ya siswa ketika diajar. Ya, itu ranahnya mungkin ranah domain afektif ya. Yang ketiga adalah daya serap, misalkan kalau daya serap itu adalah domainnya domain ranah kognitif. Nah, ada 3 indikator, aksesibilitas, kemudian respon siswa, ya, kemudian daya serap. Dari situ baru kemudian kita turunkan menjadi pertanyaan, ya. Misalkan kita ukur aksesibilitas, kita buat pertanyaan pertama ya, bagaimana tingkat kesulitanmu kita menggunakan smartphone untuk pembelajaran daring, ya, sangat mudah, biasa, sulit, dan seterusnya begitu ya. Kemudian respon siswa ya, kita bisa tanya ke siswa atau kita bisa ngamati langsung, kita pakai observasi di lapangan ya. Bagaimana misalkan respon siswa itu kalau mungkin Bapak Ibu saya pakai Zoom ya, pakai Zoom itu kan kadang kita bisa kita lihat ya siswa-siswa mana saja yang selalu on kameranya. Kalau kameranya off itu indikasinya sambil belajar kemana begitu. Bisa kita ukur langsung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi sisi kognitif tadi pengetahuan.
ya kita ukur pakai tes ya. Nah, hasilnya seperti apa ya? Apakah daya serapnya itu bisa maksimal atau kemudian jauh di bawah standar dibandingkan dengan misalkan pembelajaran menggunakan tatap muka di ruang kelas. Jadi kata kuncinya Bu siapa tadi untuk membuat pertanyaan yang umum, maka kita buat dulu variabelnya, kemudian dari variabel kita detailkan jadi sub indikator variabelnya, baru kemudian turun ke pertanyaan. Di mapping kira-kira. Ya Pak. Mungkin itu kalau saya bisa nambah itu ada namanya validitas konten ya Pak ya. Iya, ada validitas konten. Ya, karena penyusunan kisi-kisi konten ya kalau tidak salah. Nanti di sana bisa menjawab apa yang akan diukur. Pertanyaan-pertanyaannya bisa dilihat berdasarkan kisi-kisi. Ya mungkin seperti itu ya Pak Fajar ya. Ya. Terima kasih. Kemudian ini karena sudah ada 3, saya buka termin kedua. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Mohon untuk yang tidak berkepentingan voice-nya dulu di mute. Yang pertama Pak Wasono Ardi, monggo. Ini yang pertama, silakan. Monggo Pak Wasono. Kepala SMA Rawalu ini tadi angkat tangan kalau tidak salah. Monggo, Ardi. Ardi, monggo Ardi. Ardi kalau tidak, Ardi belum, saya baca dulu dari. Sudah Pak. Sudah Pak. Oh ya, halo. Silakan Ardi. Ya, silakan. Yeah. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tadi sudah ada kaitannya dengan tadi pertanyaan Bu Titi. Hanya yang perlu saya tanyakan lebih lanjut. Yang pertama ini untuk menguji instrumen, validitas instrumen dalam penelitian. Itu yang pertama. Tadi ada kaitannya dengan Bu Titi tadi Pak. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu terkait dengan aturan-aturan secara umum, hanya ingin tahu saja apakah masih sama seperti penulisan ilmiah yang kemarin-kemarin terkait dengan misalkan jumlah halaman dalam penelitian, jumlah referensi buku untuk penelitiannya, tahun dan sebagainya, atau mungkin juga plagiasinya Pak. Sebuah tulisan itu dikatakan plagiasi yang bagaimana? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar. Waalaikumsalam. Satu dulu ya, yang kedua. Yang kedua dari Bu Muji, Raja. Dari Bu Muji ini saya catat 3 orang ya, 3 orang ya Pak ya. Yang kedua dari Bu Muji. Halo. Oh, dari SMA 2. Bu Muji Triana ya. Ya, Bu Muji, Pak Muji ya. Pertanyaannya adalah, Pak Mudirin, adakah aplikasi perhitungan statistik untuk hasil perhitungan, hasil penelitian? Ini nanti ini pertanyaan yang mungkin sama Pak Wajar ya lumayan gampang dijawab ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dari Bu Wigar, ya, Wigar SMA Negeri Patek Raja. Yang pertama, untuk penelitian pengembangan bahan ajar, apakah harus semua KD atau boleh hanya KD tertentu saja? Ya, yang pertama. Yang kedua, apakah bahan ajar ini ada angka kreditnya? Nah, ini sebenarnya nanti yang bahas saya ini. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Fajar sudah pernah membaca yang SMA, ya monggo dijawab. Dan yang ketiga, seperti penelitian, ini sudah. Jadi apakah ada bahan ajar, apakah ada angka kreditnya gitu. Itu yang kedua. Saya kira yang ketiga ini salah ketik mungkin. Kemudian monggo untuk Pak Fajar bisa dijawab pertanyaan 3 peserta ini. Monggo. Yang pertama dari Pak Ardi terkait instrumen dan validitas dan validasinya. Kemudian yang kedua teknis penulisan. Kemudian pertanyaan dari Pak Uji adalah tentang aplikasi perhitungan penelitian, yang ketiga dari Bu tadi tentang bahan ajar. Monggo Pak Fajar. Pertanyaan dari Pak Wasono Ardi menguji instrumen ya. Tekniknya seperti apa? Tergantung jenis penelitiannya Pak, begitu ya. Antara satu penelitian dan penelitian itu teknik uji validasinya beda-beda.
kalau pakai kualitatif maka peneliti itu sendiri sebagai instrumen penelitian, sehingga yang memvalidasi dirinya sendiri. Ya, tadi hubungan dengan kecukupan data. Misalkan untuk mencari atau menarasikan ya proses-proses pembelajaran misalkan dengan teknik tertentu, maka ya kecukupan datanya, jadi dia sendiri sebagai validator. Tapi kalau dengan pendekatan kuantitatif, ya penelitian survei kuantitatif, alat ukurnya ada namanya uji validitas. Uji validitas banyak, ada validitas konstrak, ya, ada uji validitas isi dan sebagainya. Nanti cara uji validitasnya ya menggunakan instrumen-instrumen itu, Pak. Ya, nanti ada rumus ya, misalkan untuk uji validitas itu ada teknik yang namanya teknik uji validitas butir angket, ya. Nanti dihitung secara teknis, yaitu menggunakan korelasi jumlah total skor pada pertanyaan tertentu untuk seluruh responden siswa dikorelasikan dengan total skor semua jawaban siswa. Nanti kalau hasil korelasinya di atas 0,6 begitu nanti dianggap berarti dia pertanyaannya valid. Kemudian ada yang menggunakan uji reliabilitas juga, begitu, validitas reliabilitas sebagai alat untuk menguji apakah kita itu valid atau tidak. Ada yang menggunakan nanti uji half split, ya, pertanyaan-pertanyaan ganjil nanti di-crosskan, dikorelasikan dengan genap. Kalau kemudian melebihi parameter tertentu, ya, maka dia dianggap valid. Gitu. Jadi tergantung dari jenis penelitian yang kita ambil. Kalau penelitian kuantitatif berarti tadi menggunakan teknik analisis uji validitas item gitu. Kemudian aturan-aturan umum karya ilmiah tergantung Pak, publishernya Pak, begitu nggih. Saya sering menulis di beberapa jurnal internasional maupun nasional, itu untuk tata tulisnya itu tergantung dari layoutnya, itu tergantung dari selingkung masing-masing, ya. Penggunaan huruf, ya, kemudian urut-urutan atau sistematikanya, ya, kemudian jumlah citasinya, kemudian daftar pustakanya, halamannya dan sebagainya. Tergantung dari masing-masing nama publishernya, ya. Kalau misalkan di MKKS punya media publikasi sendiri, maka ya tergantung dari template yang ada di dalam jurnal tersebut. Tapi secara umum ya relatif sama Pak, begitu nggih. Namanya karya ilmiah ya bagian utamanya dimulai dari pendahuluan, latar belakang, kemudian ada kerangka teori, metodologi penelitian dan hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan daftar pustaka, begitu. Kemudian untuk tingkat plagiasi, ya, tingkat plagiasi kami kalau di perguruan tinggi itu ada edaran ketat dari Kemendikbud dan dari Kemenak. Cuman kebetulan kami perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu karya ilmiah yang kemudian bisa dinilaikan sebagai syarat untuk pengajuan kepangkatan, kenaikan pangkat itu adalah karya ilmiah yang tingkat plagiasinya itu di bawah 20%. Ya. Jadi kami kalau di perguruan tinggi itu sebelum misalkan kita nulis kemudian terbit di jurnal, nanti di tim TPKI, tim penilai karya ilmiah itu karya kita masuk software yang namanya software uji plagiasi, ya. Ada yang menggunakan Turnitin, ada yang menggunakan iTenticket, ada yang pakai plagiarism check, itu minimal atau maksimal, ya, bukan maksimal plagiasinya itu 20%. Kalau di atas 20% itu kemudian langsung ditolak, begitu. Jadi ada baiknya, ya. Kalau kami itu punya rambu-rambu di perguruan tinggi. Kalau mau publish ke jurnal atau ke proceeding misalkan, lebih baik kita cek dulu lah tingkat kesamaannya dengan karya-karya yang lain. Kalau toh misalkan lolos di jurnal, kalau plagiasinya lebih dari 20%, nanti tidak akan bisa dinilai, jadi maneman begitu. Kemudian dari Pak Muhdi, aplikasi statistik penghitung banyak Pak, gitu ya. Panjenengan bisa pakai Excel itu juga aplikasi statistik bisa Pak, gitu ya. Ngitung person correlation, menghitung misalkan pakai analisis regresi, ya. Kemudian menghitung uji T, uji F itu bisa pakai Excel. Cuman memang tools-toolsnya itu
tidak begitu user friendly, karena memang Excel itu tidak didesain utamanya untuk analisis data-data statistik, kan hanya untuk spreadsheet itu fitur utamanya, tapi bisa digunakan. Tinggal nanti kita cari saja rumus-rumusnya di Google, banyak itu. Yang user friendly itu Bapak Ibu bisa menggunakan SPSS, ya, Statistical Software for Statistical Program for Social Science. Itu cukup familiar, ya. Cuman yang agak sulit itu adalah ketika ketemu output, nanti cara bacanya bagaimana, gitu, ya. Itu yang kemudian perlu kita belajar dari buku, cara membaca hasil analisis statistik pakai SPSS. Atau menggunakan satu lagi yang cukup familiar, itu namanya Minitab, Bapak, Minitab, ya, Minitab. Nanti kita bisa download, ya. Itu kayaknya trialnya sekitar 1 bulan kalau nggak salah, bisa kita gunakan. Itu relatif hasil analisisnya itu tidak serumit SPSS. Atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin menguji tes, ya, tes itu untuk anak-anak sekolah kan biasa ada uji tes pakai tingkat kesulitan soal, kemudian beda soal, ya, kemudian satu lagi adalah ada tidaknya faktor pengecoh, monggo bisa dihitung manual. Ada software namanya Anates, ya. Anates itu juga bisa digunakan untuk analisis tes yang untuk diberikan kepada anak-anak. Kemudian dari LIDAR, R&D, bahan ajarnya apakah hanya 1 KD atau bisa atau harus semua KD? Idealnya semua KD, Bu. Ya, idealnya semua KD. Karena ya bahan ajar itu turunan dari produk dari bahan buku ajar yang sudah diterbitkan dari dari penerbit, ya. Kalau kemudian kita ingin membagi, itu kita buat suplemen saja, Bu. Suplemen, misalkan kan tidak mungkin kalau kerja dari mulai KD awal sampai KD akhir untuk 1 tingkatan kelas, apalagi 2 semester, kan butuh waktu yang banyak. Maka cara nyicilnya kita buat suplemen, ya. Nggak tahu itu kemudian bisa dinilaikan atau tidak, ya. Tapi kalau di kami, ya, di kampus itu, untuk penelitian skripsi itu untuk suplemen, misalkan membuat modul atau bahan ajar hanya 1 atau beberapa KD, itu boleh untuk digunakan sebagai bahan karya ilmiah. Cuman kalau hubungannya nanti untuk penilaian, monggo Pak Sobirin yang bisa menjawab. Kalau modul, ya, nanti, ya, modul di perguruan tinggi, modul bahan ajar itu punya nilai KUM sampai dengan 10. Tapi kalau di SMA, monggo Pak Sobirin yang bisa menjawab. Ya, nanti tak jawab. Ya. Siap. Ya, Cuk, kelihatannya sudah cukup 3 orang. Sekarang termin ketiga, Pak, ini laris banget, Pak Fajar. Mungkin kalau dibuka sampai 1 hari ini, pertanyaan terus mengalir ini, Pak. Yang pertama itu tentang batasan referensi untuk 1 karya, Pak. Batasannya itu apakah ada aturannya apa tidak? Ini dari Bu Suci Rahayu, ini Semabara, ini sama Batu Raden. Yang pertama itu. Yang kedua dari Pak Mudir SMA 2, monggo. Monggo silakan Pak Mudir. Terima kasih Pak Sobirin atas waktunya. Sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak Fajar. Begini Pak, kita di SMA 2 itu sudah menerapkan pembelajaran PJJ dengan media LMS. Nah, setiap kali saya menyampaikan pembelajaran untuk 1 kali, biasanya saya memperdalam pemahaman siswa dengan forum diskusi. Nah, kalau saya mau meneliti forum diskusi, itu kan saya melihat interaksinya, ya. Nah, bagaimana interaksi itu bisa diukur untuk penelitian jenis apa kuantitatif atau kualitatifnya, sepertinya ke arah kualitatif, ya. Kalau kuantitatif mungkin kan hanya berapa kali posting mereka aktifnya, tapi yang lebih menantang adalah meneliti mungkin kognitif mereka. Kira-kira bagaimana kita itu menggunakan metode penelitian yang cocok untuk menganalisis ini, sehingga nanti penelitiannya ini bagus hasilnya, dan kita butuh tahu aktivitas apa yang terjadi
kaitannya dengan masalah kognitif siswa di kelas atau forum diskusi ini. Dan kalau ada, itu mungkin adakah software yang bisa men-tracking kategori kognisi mereka sehingga kita itu lebih mudah untuk mendapatkan hasil, ataukah harus manual? Mohon dijelaskan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedang sariawan, Pak. Jadi Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Muji tadi, Pak Muji Triyono apa ya, dari SMA 1. Ada? Apa salah sebut tadi? Tidak ada ya? Oh, kalau tidak ada, dari Pak Jatno ini Pak, dari Pak Jatno Pantai Raja. Ini bertanya tentang penelitian R&D Pak. Apakah Pak Fajar ini bersedia nanti seandainya ada guru yang mau meneliti R&D tentang pembelajaran atau tentang perangkat atau mungkin bahan ajar, bisa bersedia menjadi pakar Pak? Ya ini pertanyaannya Pak Jatno ini mungkin mewakili teman-teman. Kemudian terkait dengan hal itu, terkait dengan aplikasi tadi dari Bu Muji dari Sukaraja, udah salah. Itu apakah Pak Fajar berkenan nanti memberi kami aplikasi tentang penghitungan statistik Pak? Barangkali ada instalannya atau softwarenya, tapi bisa diciprati lah, mungkin begitu Pak. Ya mungkin itu tiga penanya berikut. Enggak Pak Fajar bisa dijawab monggo. Yang pertama dari Bu Suci, ya batasan referensi. Tadi Pak Mudir sudah. Kemudian yang satu tentang takaran ya dari penelitian R&D. Pak. Apa tentang batasan referensi ya? Kalau batasan referensi, jumlah misalkan buku ya atau jurnal yang kemudian kita jadikan citasi ya, atau kita jadikan rujukan, itu sebenarnya tidak ada batasan secara saklek begitu, minimal bukunya sekian, jurnalnya, kecuali memang di dalam buku panduan jurnal itu mengatakan hal tersebut gitu. Tapi beberapa kali atau sering saya menulis ya di jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal internasional, itu mereka tidak menjelaskan secara spesifik jumlahnya berapa begitu. Cuman ancer-ancer ya sekarang kalau untuk kami di perguruan tinggi ya mungkin tidak berbeda jauh ya. Jumlah buku paling enggak itu kisarannya sekitar 60% dari jumlah total daftar pusaka ya. Kemudian jurnal, kalau bisa jurnal sekarang, jurnal itu juga perlu dijadikan dijadikan referensi ya. Karena perbedaannya kalau buku itu sifatnya teoritik ya, tapi kalau jurnal kan hasil-hasil penelitian empirik, sehingga kemudian dari sisi hasil penelitiannya itu sudah pernah dilakukan oleh orang. Itu kisarannya 40%. Ya, kalau menulis di jurnal-jurnal nasional ya, pengalaman saya di berbagai jurnal berbagai kampus itu untuk jurnal itu paling enggak minimal sekitar 10 ya, 10 judul jurnal ya. Kemudian untuk buku ya karena kisarannya 60% banding 40%, ya kisarannya sekitar 15. Berarti jumlah total buku sama jurnalnya itu paling enggak kita punya 25. Ya, karena saya berangkat dari asumsi Bapak Ibu semua guru kan minimal S1 nggih. Itu minimal S1 bahkan dari yang S2 bahkan dari S3. Kalau standar kami di pendidikan tinggi baik di Kemenak maupun di Kemendikbud, karya ilmiah skripsi itu minimal jumlah daftar pustakanya itu 25 kalau tingkat S1. Kalau tingkat S2 minimal 50 ya. Kalau tingkat doktoral minimal 100 gitu. Kemudian dari proporsi perbandingan jurnal sama buku ya, jurnal banding buku untuk S1 itu kisarannya 40-60, S2 itu 50-50, S3 70-30 begitu. Sehingga kalau
kalau untuk jurnal-jurnal karya ilmiah yang diterbitkan oleh asosiasi guru, ya paling nggak juga merujuk kepada kelayakan dari tata tulis untuk penulisan skripsi. Paling nggak minimal 25, Bapak Ibu, nggih. 25 itu kalau memungkinkan 10 itu jurnal, 40%, kemudian yang 60% itu buku. Kemudian berikutnya tadi di SMA 2 itu sudah menggunakan LMS, kemudian ada forum diskusi dan interaksi. Misalkan digunakan untuk penelitian, saya berpendapat kalau kemudian menggunakan instrumen panjenengan mengambil chat dari siswa ketika diskusi, itu kayaknya lebih dekat kepada ranah afektif. Ranah afektif itu kan ranah hubungan dengan sikap, ya, sikap siswa, perilaku siswa ketika kemudian mengikuti pembelajaran. Apakah ketika misalkan ditanya itu, ya, kemudian para siswa itu punya respon untuk menjawab seperti itu. Jadi lebih dekat kok atau lebih cocok yang diukur itu adalah ranah-ranah yang berhubungan dengan ranah afektif, ya, respon siswa, kemudian motivasi belajar siswa, misalkan keaktifan, kemauan berdiskusi, itu kan hubungannya dengan sikap dan perilaku. Tapi kalau kognitif, hubungannya dengan tingkat pemahaman, itu kayaknya yang lebih cocok kok mungkin pakai instrumen tes, tes bisa pakai Google Form atau bisa pakai LMS yang panjenengan punya di sana. Atau kalau misalkan digunakan di forum diskusi untuk mengukur ranah kognitif, ya panjenengan harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya adalah penguasaan siswa atau pengetahuan siswa terhadap materi yang panjenengan ajar. Dan nanti tinggal di analisis jawaban dari siswa itu, ya tingkatan ketepatan menjawabnya berapa. Ya, nanti kita bisa mengkonversikannya dalam bentuk skor antara 0 sampai dengan 10. Tapi kalau kemudian hubungannya hanya keaktifan siswa membalas chat, ya, kemudian ketika ditanya itu kok lebih dekat kayaknya lepasnya kepada ranah afektif, ya, ranah sikap dan perilaku. Gitu. Kemudian software, Pak. Software sejauh ini untuk mengukur baik ranah afektif atau ranah kognitif, ya softwarenya menggunakan software standar tadi, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Minitab. Okay. Kalau yang software khusus untuk menganalisis data LMS, ya, itu sementara kayaknya belum ada, ya. Ada software-software yang kemudian digunakan untuk mengukur hasil downloadan dari LMS, tapi bentuknya adalah bentuk big data. Tapi kayaknya relatif tidak berhubungan dengan konten pembelajarannya, tapi terkait dengan efektivitas dari software itu ketika digunakan. Jadi ya caranya tetap manual kayaknya, Pak. Panjenengan nanti mendownload, ya, hasil-hasil chat siswa, diskusi siswa, ya, nanti kemudian dianalisis, ya. Oh ya, satu lagi, nggih. Kalau kemudian panjenengan menggunakan pendekatan kualitatif, ya, itu kualitatif. Kalau kualitatif kan mencoba digunakan untuk mengkonstruksi gejala sosial, misalkan bagaimana respon siswa secara kualitatif ketika pembelajaran pakai LMS. Ada software namanya NVivo, ini baru, ya. NVivo itu adalah software analisis data kualitatif yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengcoding, ya, mengcoding. Nanti setiap script atau setiap capture diskusi dari siswa itu bisa kita download, ya, kemudian kita codingkan. Nanti akan ketemu pola, ya, pola antara kelompok siswa satu dengan kelompok dua ketika interaksi dengan LMS. Tapi itu pendekatannya bukan kuantitatif, ya, tapi pendekatannya adalah kualitatif. Jadi kita nanti bikin seperti mind mapping, ya, mind mapping, ya, memetakan pola interaksi, ya, antara kelompok siswa tertentu dengan kelompok. Nah, akan muncul perbedaannya antara satu kelompok dengan kelompok. Namanya NVivo. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, ya, NVivo untuk analisis kualitatif.
Kemudian apa ini dari pertanyaannya Pak Jatno, Pak. Oh ya, Jatno. R&D Ya. misalkan mau membuat modul, insya Allah nanti Pak, seperti tadi Ya. kami sebutkan, kami di kampus juga punya satu tupoksi ya, namanya adalah program pengabdian masyarakat. Ya. Jadi mungkin ya kalau kemudian dari MKKS ingin rutin setiap misalkan 1 bulan sekali ya, kemudian ingin menyelenggarakan acara-acara seperti ini, kami di jurusan atau di Fakultas Tarbiyah itu punya forum dosen-dosen muda yang juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya soundingkan, nanti bisa ganti satu tema dengan tema berikutnya. Kemudian terkait dengan saya pribadi, saya juga punya tupoksi untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Insya Allah nanti kalau ada yang berkenan ingin membuat modul buku ajar atau sejenisnya yang butuh pakar, insya Allah bisa nanti dikemas lewat kegiatan konsultasi, ya, bagian dari kegiatan pengabdian kami di kampus kepada masyarakat. Kemudian untuk software, ya software saya punya beberapa software, SPSS ada, kemudian Minitab juga ada, ya, kemudian kalau mau NVivo, ya yang analisis kualitatif, NVivo sih sekarang bisa download Pak di internet. Kalau yang Minitab dan lain ada nanti. Insya Allah kalau membutuhkan nanti bisa di copy ya lewat link Google Drive nanti bisa. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Fajar. Kayaknya sudah cukup banyak yang disampaikan Pak Fajar. Ini dari 3 termin sudah tercukupi. Saya kira hal yang luar biasa apa yang kita lakukan hari ini, dan semangat dari teman-teman luar biasa juga. Mudah-mudahan Pak Fajar selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berbagi terus dengan kita, dan barangkali nanti satu saat kita bisa berkonsultasi dengan beliau, dan mudah-mudahan PKB, forum PKB ini juga selalu bisa mengadakan hal-hal seperti ini, mudah-mudahan seperti itu, dan bisa untuk follow up kegiatan berikutnya. Saya kira itu untuk seminar yang disampaikan oleh Pak Fajar. Satu hal Pak yang bisa disampaikan. Jadi kami sangat apresiasi sekali ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Kami harapkan nanti tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan webinar, tapi kemudian bisa di follow up dengan misalkan membuat MOU ya antara MKKS dengan Fakultas Tarbiyah. Jadi nanti saling simbiosis mutualis begitu Pak. Jadi nanti dari kami bisa mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Fajar, sudah sangat terbuka beliau, dosen muda, sangat berbakat, ya, dan saya kira sangat dekat dengan kita, baru kenal sebentar tapi sudah seperti temannya sendiri atau saudara kita sendiri. Tepuk tangan atau plus buat Pak Fajar, saudara-saudara, diaktifkan dulu suaranya. Ya, diaktifkan Pak Jatno. Ya. Terima kasih semuanya apresiasinya. Dan saya maaf Pak Fajar, ini saya mau melanjutkan sebentar tentang PKB dan masalahnya, ini penting diketahui Bapak Ibu guru. Saya ingin menyampaikan satu presentasi, ya. Mungkin Pak Fajar kalau mau sudah cukup, Pak Fajar bisa keluar, monggo, bahwa ada aktivitas yang lain karena kebersamaan kita sudah cukup lama. Bapak Ibu, selamat atas partisipasinya mengikuti acara webinar. Terima kasih, saya sudah diundang oleh MKKS dan para penggawa-penggawanya. Mohon maaf atas kesalahan ketika menyampaikan presentasi. Insya Allah kita ketemu lagi di acara-acara webinar selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Monggo. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu, monggo. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu presentasi penting sekali buat seluruh guru, ya, terkait dengan PKB dan masalahnya yang mungkin selama ini masih banyak yang yang terkendala dengan adanya beberapa aturan, ya. Ini satu ya. Laporan apa yang mau dibuat.
Bentar ini. Nah ini Bapak Ibu, saya share nggih. Sudah kelihatan apa dereng Bapak Ibu? Belum. Ya. Belum. Belum Sudah. kelihatan. Sudah. Oke. Baik. Ini masalah yang penting kami sampaikan, PKB dan permasalahannya. Ini banyak sekali hal-hal yang sama-sama tahu ya. Jadi banyak trouble di antara kita atau mungkin dengan BKD. Ini perlu kami rangkum ya untuk menambah wawasan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini kondisi nyatanya ya di lapangan. Yang pertama adalah bahwa antara guru dan penilai ini biasanya masih ada perbedaan persepsi angka kredit itu yang terjadi ya. Sehingga kadangkala ada semacam kekecewaan atau mungkin komplain-komplain tertentu terhadap penilaian kami. Sekali lagi antara kami itu sudah ada komitmen bahwa karena penilai sudah memiliki sertifikat kementerian, maka itu berhak secara mutlak menjustifikasi sebuah pengajuan dari Bapak Ibu. Dan kami tidak mungkin saling menyerang atau saling menyalahkan. Jadi kalau ada yang mengadu domba itu mohon sekarang tidak perlu dilakukan lagi. Karena saya terus terang saja pernah dicurhati banyak guru yang mengeluh dengan penilaian si A, si B dan sebagainya. Ini saya kira monggo kita sama-sama saling introspeksi atau saling memahami terkait dengan hal ini. Contohnya seperti saya saja kemarin mengajukan 20 publikasi ilmiah, itu yang terima di LPMP itu ya dari pusat itu hanya 6, dan saya juga menerima keputusan itu karena walaupun teman saya mungkin diterima kok saya tidak, itu ya tidak ada masalah. Kami berusaha untuk melihat memang kalau memang tidak pantas ya belum pantas untuk dapat nilai ya saya introspeksi dan saya berusaha untuk merevisi dan memperbaikinya. Yang kedua, banyak di antara kita yang tidak mengikuti aturan dalam pembuatan dokumen, baik itu dokumen fisik, PIKI atau sertifikat PD dan lain-lain, juga sistematikanya belum mengikuti buku 4 ya. Kekeliruan itu bisa juga kekeliruan karena masuk dalam unsur yang beda atau yang tidak benar. Kemudian penyusunan bukti pendukungnya tidak lengkap. Sistematika tidak mengikuti buku 4. Kemudian yang ketiga, penilai yang satu dengan yang lain memiliki parameter yang berbeda. Jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu. Walaupun memang dari pusatnya itu sama, tapi pemahaman di antara kita masih berbeda-beda. Dan itu tidak bisa diseragamkan. Karena tingkat literasi kan juga beda-beda. Sehingga dengan demikian pengetahuan yang berbeda itu menimbulkan justifikasi yang berbeda. Nomor 4, pengelolaan PAK tahunan belum maksimal. Sehingga sampai hari ini antara penilai dan guru yang dinilai ini masih ada kontak atau masih tahu. Walaupun sekarang memang sudah lebih baik. Ya. Yang kelima, masih ada sebagian guru yang menganggap menyusun DUPAK tahunan itu tidak penting. Perlu kami sampaikan bahwa seandainya nanti sudah diatur dengan EPAK, maka penyusunan PAK tahunan itu sudah sangat terukur. Ya, saya mohon untuk yang belum membuat PAK tahunan sampai hari ini, mohon untuk bisa dirutinkan. Kemudian masih ada perbedaan persepsi tentang unsur penunjang dan unsur utama. Jadi unsur penunjang itu kan biasanya 10%, unsur utama 90%. Ini diukur dari dari jumlah AK yang dibutuhkan untuk naik pangkat, AKP namanya. Okay. Angka kredit kenaikan pangkatnya itu harus bukan AKP itu angka penunjang. Jadi ini misalnya dari golongan 3D ke 4A ini selisihnya di 100. Maka 10%-nya itu diambil dari 100, bukan dari kumulatif angka kredit. Ya, jadi hanya 10. Jadi selama kepangkatan itu hanya 10. Kemudian kalau 4A ke 4B butuh 100 berapa ini? A4B butuh 150. Maka maksimal angka
penunjangnya adalah 15. Jadi bukan diukur dari jumlah angka kredit kumulatif, tapi dari jumlah angka kredit kumulatif kepangkatan yang dibutuhkan, ya, bukan kumulatif total. Ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah tentang anggapan yang salah, ya. Karya yang sudah dimuat di jurnal, majalah, atau sebagai buku harus dinilai. Ini juga ada yang masih seperti itu. Karya yang sudah diseminarkan harus dinilai. Buku yang sudah ber-ISBN harus dinilai. Diktat atau modul yang diajukan harus dinilai. Nah, dan juga dibuat pada saat pengajuan. Ini juga masih keliru. Jadi kalau modul diktat pedoman guru itu buatnya awal tahun, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang BUPAK, ya, tentang penilai di kabupaten. Ini kalau ada kekeliruan monggo untuk dikonsultasikan dengan sekretariat sekarang di SMA 4. Kemudian seminar ya seperti PTS, PTK ini kalau seminarnya tahun 2020 diajukan 2020. Kalau seminarnya 2021 malah diajukan BUPAK 2021. Nah, saya kira ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang saya perlu sampaikan nanti saya share di grup agar kita semua bisa lebih mengerti aturan-aturan yang sudah ada. Mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk tambahan lain waktu kita sambung lagi karena waktu sudah pukul 12 kurang sedikit. Maka webinar kedua pembelajaran dengan tema penelitian non-PTK yang disampaikan oleh Dr. Fajar Farhadoyono. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Dan kita sambung ke grup kita PKG maupun di grup FB. Niatan kita atau saya dan kawan-kawan adalah untuk merawat semangat Bapak Ibu sekalian sehingga bisa lebih baik. Kurang lebihnya kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan khilafan. Dan mungkin seperti itu yang disampaikan. Terima kasih. Monggo selamat aktivitas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan nanti. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sapiri. Matur nuwun Pak Sapiri. Matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Terkait dengan sertifikat nanti akan kami sampaikan per email, nggih. Sudah terisi nama beserta biodata lainnya, insya Allah akan kami sampaikan lewat email masing-masing. Sehingga yang belum ngasih email bisa menyampaikan ke panitia. Terima kasih. Materi nanti akan saya sampaikan lewat blog, ya, lewat blog, insya Allah. Karena narasumber belum mengasih ke saya. Terima kasih.